Oke, ini tutorial untuk setting mesin coding expired Sojet Elvin 1D atau ID. Oke, tombol on off-nya ada di bagian bawah. Powernya di sini udah kita colokan. Tinggal on. Untuk awal pasti hidupnya itu sedikit lama, apalagi kalau misalkan dia mesin baru. Saat masuk loading paling hanya berapa detik, 1 menit paling lama kalau sudah masuk begini. Nah, di sini ada 4 icon, ada printing, itu fungsinya untuk nanti dia ngeprintkan expirednya di produk. Ada message ini untuk bikin karakter expired ataupun kode produksi dan juga tanggal produksi. Di setting ini untuk menyeting yang pertama itu kecepatan conveyor, yang kedua itu laju conveyornya mau kiri atau kanan, terus ada juga nanti settingan untuk tinta dan nanti kita bahas. Tools ini untuk maintenance ya, maintenance-nya nanti kita pakai ada flash disk USB yang kita ada di sini. Nah, untuk pertama message kita bikin karakter untuk coding expirednya. Di sini pilih. Nah, di sini ada beberapa yang udah dibikin. Jika ingin membuat baru, di sini ada new. Kalau ingin memodif atau diedit lagi yang telah kita buat, di sini ada modify. Jika ada karakter atau file yang tidak diinginkan, bisa kita delete satu persatu. Di sini ada delete. Nah, di sini ada delete all. Kalau delete all ya terhapus semua. Nah, misalkan kalau kita ingin yang paling atas ini kita bikin jadi 2, di sini ada copy. Contoh, ini saya copy. Nanti dia akan ada kopiannya. Jadi kita nggak perlu lagi bikin susah-susah. Oh, ini namanya terlalu panjang. Soalnya karakter namanya itu hanya berapa karakter, nggak terlalu panjang. Kita coba di sini aja. Kita copy. Oke. Nah, di sini dia ada Mi C1 yang artinya Mi copy 1. Kok cuma ada 3? Kita bisa lihat di sini. Ini ada preview atau bisa dia naik, ya kan? Di sini next dia turun. Preview ke atas ada lagi banyak. Misalkan untuk new bikin baru kita ketik new, dia masih kosong. Nah, di kosong di sini kita tinggal pilih mau text MFD. MFD ini adalah kode produksi untuk tanggal produksinya ya. Expired ini untuk tanggal kadaluarsa. Logo ini bisa kita masukin dari yang tadi maintenance lewat kabel USB. Di sini counter itu untuk menghitung banyaknya produk yang telah di-print. Lalu shift ini untuk misalkan kita ada beberapa shift gitu, 1, 2, 3 shift. Ini shift bisa dipakai. Untuk barcode sendiri biar bisa QR code, barcode terus ya seperti logo untuk barcode lah. Nah, kita sekarang bikin teks. Nah, di sini angkanya itu masih tinggi, ya kan? Karena apa? Untuk maksimal printannya dari mesin ini itu adalah 12,7 mili atau 1,27 cm. Itu paling tinggi. Jika lebih dari itu tingginya nggak bisa itu, tinggi atau lebar gitu. Nah, karena ini kita ngelihatnya terlalu susah, ya, tingginya kita jadiin default dulu. Biasa kebanyakan defaultnya itu 3. Nah, di sini kita ada delete satu-satu di sini.
ya kan, ini dilihat satu-satu, atau misalkan ini delete all, clean, delete semua langsung. Nah terus kita tinggal kasih 3 untuk itu, artinya tinggi teksnya ini hanya 3 mili. Kalau selesai, di sini ada tombol enter, ya kan? Oke atau enter itu sama. Nah terus jika kata-kata ini kita mau ganti, misalkan untuk karakter kode produksi, kita tinggal ketik di sini ada kotak, ya kan, kita klik di sini. Nah ini kita bisa langsung ganti, misalkan di clean aja, langsung clean. Misalkan untuk B, terus kita mau ganti pakai angka, bisa di sini. Sini ada angka, ada karakter, bintang, pagar, tambah, kurang, bagi, segala macam. Kita tinggal tambahin gini. Spasi pun bisa. Gitu. Ya kan? Kalau selesai, enterin lagi atau oke. Nah, tadi udah berubah di sini, ya kan. Dan jika kalau misalkan hanya untuk tambahin aja nama di sini expired gitu. Untuk nambah nanti di tanggalnya. Udah. Ya kan? Tinggal kita okein lagi, terus kita add untuk tanggal expirednya. Untuk add tanggal expired, kita add lagi di sini. Ini ada tanda add yang artinya tambah. Kita tambah di expired. Masih terlalu gede, kita kecilin jadi 3. Udah oke. Nah, kita bisa geser-geser nih. Ya kan, mau di tengah. Tinggal diklik aja yang mana yang mau di edit, yang mau diganti atau yang mau digeser gitu. Nah, untuk tanggal sendiri, untuk merubahnya kita di sini settingnya. Ini settingan untuk kode kadaluarsanya. Misalkan ini formatnya kita nggak mau yang kayak gini, kita ganti. Maunya yang kayak gimana? Ini bisa diganti-ganti, ya kan? Bulan 7 tanggal 4 2020 atau Juli, ya kan, pakai kata, atau begini tanggal 4 bulan 7 2020. Tinggal dipilih kita mau yang pakai yang mana. Nah, kita pakai sekarang ini aja. Nah, sekarang karena ini expirednya 1 tahun dari tanggal sekarang, ya kan, lihat di sini itu days 365 hari atau artinya 1 tahun. Kalau kita misalkan mau simple, ini days ini bisa kita ganti. Days bisa jadi month, bulan, atau tahun, ya kan. Misalkan bulan ini kita ganti jadi 6, kan. Nah, bisa dilihat 6 bulan kemudian. 6 bulan kemudian dari tanggal sekarang atau bulan sekarang gitu. Ya kan? Sekarang bulan 7 ditambah 5 12. Ya kan? Kalau misalkan tahun, ini kita ganti tahun. Jadi 2024, ya kan? Untuk tahun sekarang ini 2019, kita tambah 5 tahun. Jadi expirednya 5 tahun kemudian. Terus udah selesai ini settingan udah. Nah, sekarang ini untuk nama di sini bisa kita ganti bebas, terserah kita. Misalkan T, tapi tidak bisa pakai spasi ya, T atau T gitu kan. Oke, udah selesai, ya kan. Kita langsung klik return. Oke, yes. Semua untuk kode-kodenya itu sama. Nah, jika kita mau modif, kita tinggal pilih modif, kan. Yang mana yang mau kita modif? Misalkan yang ini, tanggal. Kita klik tuh tanggalnya. Di sini ada setting, ya kan. Tinggal kita ganti mau yang mana? Apa tahunnya atau apanya, terserah, atau diedit lagi untuk ukurannya, ya kan. Ini hanya bisa diganti ukuran. Kalau untuk ini dia nggak bisa, karena apa? Karena otomatis secara sistem dia ngikutin tanggal yang ada di sistem mesin. Terus kalau misalkan udah return lagi, return,